Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita setelah minggu lalu kita libur sekali. Dan libur itu kan kalau bagi mahasiswa biasanya menyenangkan. Nggak enak kalau kuliah kok aktif-aktif terus, kuliah kok rajin terus dosennya, itu kan sekali-sekali harus ada off-nya, ada liburnya. Maka minggu lalu kita libur dan alhamdulillah luar biasa, yang meliburkan ternyata bukan saya, tapi dipaksa oleh Allah harus libur. Ya, jadi minggu lalu agak tidak enak badan. Malam ini pun sebenarnya masih, kalau HP charge-nya masih 50%. Jadi nanti mungkin ngajinya juga enggak senengku kalau sudah merasa wis capek, sudahlah. 10 menit ya 10 menit, 15 menit ya 15 menit. Wong ya ndak ada ayatnya yang mewajibkan ngaji harus 2 jam full tit, ndak ada. Dimulai tit juga ndak ada. Jadi dinikmati aja sesantainya. Jadi minggu lalu terpaksa, dan alhamdulillah dengan libur itu kan mungkin lebih fresh. Saya juga lebih fresh. Biasanya setelah ada sakit itu ada sehat, ada hikmah di balik itu. Jadi yang pertama itu, saya ingat salah seorang guru saya satu ketika tanya pada saya, menurutmu mana yang lebih baik? Orang yang tidak pernah sakit sama sekali, tidak pernah capek sama sekali, nggak pernah susah sama sekali, dengan orang yang bisa sakit, bisa capek, dan bisa susah. Itu kalau kita mesti milih tidak pernah sakit, tidak pernah capek, tidak pernah susah. Tapi kalau kata guru saya tidak, justru akan lebih baik orang yang pernah sakit, bisa capek, dan hidupnya sekali-sekali susah. Karena dari sakit, dari capek, dari susah, itu kita bisa ngambil banyak sekali hikmah. Kita bisa ambil banyak sekali manfaat. Orang bisa mensyukuri nikmatnya rasa sehat secara lebih serius dan dalam adalah orang yang pernah sakit. Orang bisa merasa dapat anugerah luar biasa ketika hidupnya senang, itu orang yang pernah merasakan sumpek, merasakan susah. Orang bisa bersyukur atas nikmat kebugaran, itu orang yang bisa capek dan pernah capek. Dan itu menunjukkan Allah masih care sama kita, masih peduli sama kita. Jadi katanya guru saya, loh, bersyukurlah kalau kita masih bisa capek. Pak, saya belajar lama-lama kok capek. Lu masih manusia. Saya kok bisa sakit, gampang sakit, masih manusia. Jadi harus kita syukuri situasinya apapun. Enak mana hujan atau hujan terus, atau enggak hujan-hujan, atau itu nanti akan kelihatan bahwa keragaman, dinamika, dan perubahan itu lebih enak untuk kita dibandingkan situasi yang tidak berubah-berubah. Oke, itu catatan pertama ya untuk ngaji malam ini. Jadi
Alhamdulillah saya masih manusia, bisa sakit. Kayak gini misalnya kok 2 jam sudah tidak kuat, ya alhamdulillah juga masih manusia juga, bisa capek. Pak Mbok yo ngajinya yang sampai luamah gitu sampai jam 3, tidak kuat aku. Iya. Jadi saya syukuri sehat yang 50% malam ini. Yang kedua, saya itu sudah bikin materi hari ini Malik bin Nabi panjang-panjang. Ternyata pulang ke kantor ketinggalan. Sampai rumah tadi, waduh materiku carry. Mau balik ya kantornya sudah dikunci. Jadi akhirnya saya cari, saya punya materi apa yang sekiranya belum saya sampaikan di ngaji. Ketemulah materi ini. Materi tentang hikmah, wisdom. Ini materi yang sering sekali saya ditanya, belajar filsafat itu gunanya apa? Ada ndak sih filsafat itu dalam Islam dan seterusnya. Yang menyambungkan filsafat dengan agama, dengan kita, dengan Islam itu ya ada di keywordnya, ada di wisdom, ada di hikmah. Kita ngomong sedikit-sedikit saja nanti tentang wisdom apa, paling tidak kita dapat gambaran selama ini apa sih yang dimaksud hikmah yang diomongkan oleh para filosof sejak kelahirannya di Yunani. Filsafat itu kan dikenal sebagai love of wisdom, cinta kebijaksanaan. Cuma kita jarang menggali apa itu kebijaksanaan. Maka malam ini kita coba ngomong tentang wisdom. Dan singkat mungkin tidak panjang-panjang. Karena ini ngaji yang penting kita dapat barokah dan pahalanya cari ilmu. Setelah itu kita istirahat biar tidak capek. Oke, bismillah ya. Langsung saja. Wisdom itu, kalau pakai istilahnya orang Buddha, berpikir yang benar dan bertindak yang benar. Itu orang bijaksana. Jadi kemampuan berpikir dan mencari ilmu sekaligus mampu menjalankan ilmunya. Itu wisdom. Jadi ability to think and act using knowledge, experience, understanding, common sense, and insight. Semua yang kita ngaji dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir 2 minggu yang lalu, itu akan melahirkan kebijaksanaan kalau dia jadi rumus praksis hidup kita menuju yang baik. Jadi wisdom itu orangnya mampu mikir dan mampu bertindak. Ya, kalau level-level kita biasanya masih ability to think. Mau bertindak itu susah. Nanti yang sudah sepuh-sepuh, yang belum sempat mengejar banyak pengetahuan, itu biasanya dapat hikmah dari pengalaman. Otomatis. Makanya di situ ada insight, ada common sense, ada experience, ada understanding. Jadi bahannya pengetahuan itu banyak, tidak cuma dari kita ngaji kayak gini atau baca kitab. Tapi dia melahirkan hikmah, melahirkan kebijaksanaan kalau muncul dalam act, muncul dalam tindakan. Kalau di filsafat Yunani tipenya 2. Yang pertama phronesis, yang kedua sophia. Selama ini kita kenalnya sophia. Yang kebijaksanaan transendental, yang berpikir abstrak, metafisik, itu dekat ke sophia.
Ada satu lagi namanya phronesis. Phronesis itu tadi, kalau ada orang ngomong ilmu dan amal, itu phronesis. Jadi pengetahuan yang nyambung dengan praksis hidup kita sehari-hari. Itu namanya phronesis. Jadi orang bijaksana itu mirip kayak orang Jawa. Ilmu itu kelakone kanthi laku. Kelakon itu berarti ya beneran kita disebut orang berilmu. Kalau bahasa Yunani berarti kita serius disebut orang bijaksana kalau pengetahuan dan tindakan kita nyambung. Hari ini kan kita lihat di TV itu banyak orang pinter-pinter, ya dokter, ya profesor, ya anggota DPR, tapi ilmunya sama kelakuannya tidak nyambung. Yang diomongkan mungkin mulia semua, tapi yang dilakukan bisa kebalikannya. Saya seminggu libur itu, tak ingat-ingat di media itu, beritanya itu berita hampir semua tidak bijaksana. Ada kasus tiang listrik lah, ya kan? Ono kasus hidung pesek lah, ada kasus, ya kan? Itu bukan berarti mungkin dasar pengetahuannya apik kabeh, semua benar, cuma ada tidak pasnya. Tidak pas ini loh yang disebut tidak bijaksana. Kurang wisdom, kurang hikmah. Jadi maka kuncinya belajar filsafat itu harus dia melahirkan hikmah. Kesesuaian antara think dan act. Pemikiran dan tindakan. Terus, mungkin jarang ada yang tahu bahwa istilah sapiens itu sinonim dengan istilah Sophia. Makanya manusia itu disebut Homo sapiens. Ini tak ceritani sebentar ya sejarahnya alam semesta manusia itu. Alam semesta ini kalau versi barat diawali dari namanya Big Bang. Big Bang itu sekitar 13-14 miliar tahun yang lalu. Nggak usah dibayangkan kalau uang kayak gimana itu. Pokoknya suwi banget terjadi Big Bang. Gara-gara Big Bang ini nanti ada lahir materi, energi, ruang, dan waktu. Kalau ilmu itu melahirkan ilmu fisika. Jadi sekitar 14 miliar tahun yang lalu. 300 tahun setelah itu lahir atom, molekul. Atom molekul itu ketika materi sama energi kawin. Nggak usah tanya penghulunya siapa. Jadi bersenyawa. Ketika nanti melahirkan atom, materi sama energi. Nanti gabungan dari atom lahir molekul. Itu sekitar 300 tahun setelah itu. Dan ini panjang sampai sekitar 3,5 miliar tahun. Kalau yang atom molekul tadi, kalau ilmu namanya ilmu kimia yang mempelajari. Sampai 3,5 miliar tahun ke belakang itu muncul namanya organisme. Organisme itu ketika tadi molekul-molekul bersenyawa lagi, kawin lagi, terus strukturnya jadi kompleks. Muncul macam-macam makhluk hidup, muncul macam-macam organisme. Ya. Sampai sekitar 700.000 tahun yang lalu muncul
organisme yang sampai hari ini kita kenal sebagai manusia. Kemudian 100.000 tahun yang lalu, dari 6 spesies manusia ini yang survive 1 spesies, ya kita hari ini. Dan kita juga mengalami beberapa revolusi. Jadi 100.000 tahun yang lalu itu revolusi kognitif namanya. Lahir manusia yang namanya Homo sapiens. Terus 70.000 tahun kemudian 12.000 tahun yang lalu ada revolusi pertanian. 500 tahun yang lalu ada revolusi industri. Itulah manusia, sapiens. Jadi Sophia yang itu kebijaksanaan itu sinonim dengan sapiens. Jadi hidup kita itu betapa kecilnya kita. Sejak 14 miliar tahun yang lalu. Usia kita paling berapa puluh tahun. Makanya ndak usah kemaki. Ya kita itu kecil. Sak pinter-pinternya kita, sak dahsyat apapun yang namanya manusia, dia kecil. Jadi itu sapiens. Jadi makanya manusia disebut Homo sapiens. Sapien itu sinonim dengan wisdom. Nanti ada pandangan bahwa hidup ini, cirinya manusia itu sebenarnya ya ada di wisdom itu. Itu kan ada tokoh biologi Carolus Linnaeus yang bilang bahwa the dominant feature of human was wisdom. Jadi feature, apa feature itu? Wajahnya, karakter utama, tampilan utama yang membedakan manusia dengan semua makhluk yang lain itu wisdom. Maka yang belum menemukan wisdom, kemanusiaannya belum utuh, belum jadi manusia. Kalau filsafat itu cinta wisdom, cinta kebijaksanaan, itu sebenarnya kita belajar filsafat itu belajar jadi manusia yang benar. Jadi ndak ribet, bukan sesuatu yang kan selama ini belajar filsafat itu rasanya elit luar biasa. Pokoknya ngerti filsafat ya ketok keren banget. Ketok gaya ngono kan, bayanganmu ngono. Ndak, sebenarnya sederhana. Belajar filsafat itu belajar jadi manusia. Bagian apanya? Karakter utamanya. Yaitu aspek sapiensnya, wisdomnya. Biar manusia itu berpikir yang benar dan bertindak yang benar. Jadi itu nyawa tujuannya filsafat. Ya tak tambahi ayat kalau tidak percaya. Yo wis. Boleh kan sekarang gitu, kalau tidak ono ayatnya kamu nanti dituduh bikin-bikin. Ini dari Allah loh, bukan dari saya. Ya, banyak sekali orang bilang kalimat Qurannya mana, hadisnya mana. Iya, Quran dan hadis pasti baik dan pasti benar. Cuma kita yang membaca Quran, memahami hadis itu tidak pasti baik dan tidak pasti benar. Itu yang sering orang miss. Seolah-olah begitu saya punya rujukan Quran hadis, aku mesti benar. Belum. Karena kita manusia, kita bisa salah, bisa keliru. Loh apa enggak boleh Pak pedoman Quran hadis? Ya boleh. Bahkan wajib dan harus. Karena kita punya keterbatasan-keterbatasan. Cuma pemahaman kita bisa keliru. Kan itu rumusnya. Makanya enggak sah gaya. Kan kuncinya di situ. Kalau di Quran ada afahasibtum amnama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Itu tadi sejarah penciptaan yang saya ceritakan 14 miliar yang lalu itu pasti kejadiannya tidak kebetulan. Katanya Allah, apa mbok anggap
Atau apa hasib itu bahasa Indonesianya. Apa kamu anggap kami ciptakan kalian itu abasa, iseng aja main-main. Tadi dari atom, molekul, organisme, terus yang menang cuma manusia. Ini skenario ini kan yon bukan main-main. Pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Wa annakum ilaina la turja'un. Kamu nanti kembali padaku lagi. Jalannya jadi manusia yang baik. Itu maunya Al-Quran. Nah, kalau yang hikmah ini, wadhkuru nikmatallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah. Jadi Al-Quran ngomongnya, ingatlah nikmat Allah pada kalian dan apa yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk kitab wal hikmah. Jadi kita punya dua pedoman, tidak cuma yang tertulis yang namanya kitab, Quran, hadis, tapi juga ada hikmah. Jadi Al-Quran juga nyuruh kita mikir, belajar jadi manusia yang baik lewat jalur hikmah. Dari Alkitab wal hikmah itu kita ya'idzukum bih. Ya'idzukum bih itu yuk kita ambil nasihat banyak-banyak. Yo kalau hikmah itu sinonimnya falsafah, ya berarti kita ambil nasihat dari Sokrates, tidak masalah, dari Plato, tidak masalah, dari Nietzsche juga tidak masalah. Wong ngambil nasihat itu kan berarti ngambil yang baik-baik. Dari Alkitab juga tidak masalah, pasti. Jadi ada dua yang diberikan oleh Allah pada kita dan termasuk nikmatnya dan kita disuruh bersyukur. Alkitab wal hikmah. Jadi ngaji filsafat ini termasuk bentuk syukur kita. Kita menggali hikmah. Oke, terus. Ini juga, ini tegas malahan ayatnya. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Jadi Allah ngasih hikmah pada siapa yang dikehendaki. Jadi kalau sudah belajar filsafat berseri-seri sampai ratusan nggak paham-paham, belum dikehendaki oleh Allah. Karena Allah yang ngasih. Wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Kalau paham, alhamdulillah, berarti kita dikasih kebaikan yang banyak oleh Allah. Itu Quran loh yang ngomong, bukan saya. Jadi paham filsafat berarti ketemu hikmah, kita diberi kebaikan yang banyak. Cuma wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak termasuk orang yang ingat, orang yang sadar akal hal ini kecuali ulul albab. Ini lebih dalam lagi karena ulul albab itu mata batinnya. Jadi orang yang ngerti ini tidak cuma orang yang cerdas pikirannya, tapi yang mata batinnya terbuka, yang sadar. Jadi orang yang mau belajar hikmah itu berarti dia ulul albab. Jadi kan ada ulil absor, nggak ada abdalahnya. Terus ada ulul albab. Kalau absor itu urusan fisik mata. Nanti ada ulin nuha, urusan kecerdasan pikiran. Ada ulul albab, kecerdasan batin. Jadi berarti apa? Pendekatan kita pada hikmah membutuhkan keterbukaan hati. Dan bagi banyak orang itu terbuka hatinya kalau dapat hidayah dari Allah. Jadi kita mau belajar filsafat itu bagian dari sudah dapat hidayah dari Allah. Ada orang yang membacanya kebalik. Kamu belajar filsafat ya, tak doakan semoga dapat hidayah. Lo ndak mau belajar filsafat itu berarti kita diberi kebaikan oleh Allah banyak sekali dan bagian dari hidayahnya Allah pada kita. Kemarin ada yang tanya, Pak, tapi kan kayak Ghazali itu Pak, belajar filsafat lama terus ditinggal masuk ke sufi. Berarti yo daripada gitu sufi aja Bapak. Loh iya enggak apa-apa, cuma untuk sampai ke terminalnya Ghazali itu kamu harus lewat terminal filsafat dulu. Kalau kamu jujuk di sana, bisa jadi kamu belajar sufi tapi tidak dalam.
tidak wisdom. Oke, wisdom itu kan tadi pengetahuannya benar, perilakunya benar dan pas ruang dan waktunya. Oke, kalau itu definisi dari para filosof Muslim. Ada Al-Amiri, ada Al-Kindi, ada Ibnu Sina. Kalau Al-Amiri ya hikmah itu sumbernya dari Allah. Saya selalu bilang tugas kita cuma belajar. Dapat atau tidak kuncinya Allah. Jadi ayo kita belajar aja. Kalau katanya Al-Amiri, kalau dalam Al-Quran contoh lambang hikmah itu Luqmanul Hakim. Ada buku yang cerita bahwa Luqman Hakim itu kalau dalam Al-Quran nama lain dari Sokrates. Cariin ya bukunya. Yang nulis kelihatannya aslinya dari Malaysia, cuma jadi dosen di Unibrau, Malang. Jadi Luqman Hakim itu aslinya Sokrates itu. Cuma Luqman itu bukan nama, tapi julukan. Sama kayak Al-Hakim. Al-Hakim juga julukan. Luqman itu kalau bahasa Arab artinya dari kata-kata lakoma yalkomu. Lakoma yalkomu itu menelan. Atau orang Luqman itu tertelan atau dipaksa menelan. Dan Sokrates digelari orang yang tertelan, dipaksa menelan. Karena akhir hidupnya dia dipaksa menelan racun. Dan nanti ada di buku itu agak tebal. Kalau ada yang mau e-booknya bisa cariin di Google Book. Ya urunan tuku lah. Kasihan yang nulis kalau kamu cuma copy paste. Argumennya panjang. Jadi Luqman Hakim itu kalau di buku itu digambarkan seorang awalnya budak dan kulitnya hitam. Memang wajahnya jelek, kan memang di banyak cerita Sokrates itu digambarkan memang jelek, perutnya gendut. Tapi dan di situ di compare pakai ayat banyak juga, ayat-ayat terus pikirannya Sokrates dan ada miripnya. Ya silahkan dicari. Kalau saya punya, cuma kamu nggak tak suruh ngopi, beliau aja. Oke, terus Al-Kindi. Kalau Al-Kindi sama. Kalau kita mendefinisikan filsafat itu love of wisdom, cinta kebijaksanaan, ya diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Al-Kindi, filsafat itu hubbul hikmah. Kalau pakai bahasa Arab kan rasanya luweh islami. Jadi kalau kamu filsafat itu apa? Love of wisdom. Oh, barat sekuler itu. Kasih yang Islam kalau itu. Falsafah itu hubbul hikmah. Cinta pada kebijaksanaan. Bijaksana itu kan melampaui sekedar pengetahuan kayak tadi, tidak cuma knowledge, tapi juga act, jadi perilaku yang cocok dengan pengetahuannya. Kalau Ibnu Sina lebih panjang, lebih dalam, harus dipikir definisinya. Istikmalun nafsil insaniyah bitasawwuril umur wat tasdik bil haqaiq an-nadhariyah wal amaliyah ala qadri taqatil insan. Jadi kita definisikan per kalimat ya. Yang pertama, hikmah itu kesempurnaan jiwa manusia tatkala berhasil menangkap makna. Kalimat yang pertama itu menunjukkan hasilnya. Orang yang belajar filsafat, jiwanya akan sempurna. Jalannya untuk jiwa sempurna apa? Menangkap makna segala sesuatu, kemudian menyatakan kebenaran pakai lisannya, dan melakukan yang dia katakan sesuai kemampuan. Berarti filosof itu orang yang jiwanya sempurna. Dan jiwanya sempurna karena apa? Karena dia tahu kebenaran, yang diomongkan juga atas dasar kebenaran yang sudah dia tahu, dan yang dia lakukan
cocok dengan yang dia omongkan sesuai kekuatan dan kapasitasnya. Itulah filosof dalam definisinya Ibnu Sina. Jadi dari aspek teori, hikmah itu ternyata luar biasa untuk tujuan kita sebagai sapiens, manusia cerdas. Terus kalau ini dari Lisanul Arab, mirip-mirip saja, memahami segala yang baik dan menguasai segala yang baik. Menguasai itu berarti ya diomongkan, ya dijalankan. Ibnu Qayyim juga begitu, melakukan sesuatu dengan cara yang seharusnya, di waktu yang seharusnya. Ini yang dekat kayak definisinya bahasa Indonesia. Bijaksana itu tepat ruang dan waktu dan caranya. Banyak hal baik, realistis, tapi tidak cocok ruang, waktu, dan caranya. Maunya mengingatkan, jadinya menyakiti. Yang diomongkan kebenaran, tapi minus kebijaksanaan. Kenapa? Hasilnya malah kontraproduktif. Jadi apa-apa itu harus pas caranya, ruangnya, dan waktunya. Ya banyak, saya sering ngasih ilustrasi, barang baik itu kalau cara, ruang, dan waktunya tidak pas jadi jelek. Membantu teman itu bagus, tapi waktu ujian akhir jelek. Ya kan? Oke. Peduli dengan teman itu bagus, tapi terlalu peduli jadi jelek. Kita menyebutnya kepo. Nah, itu kan jelek. Tapi peduli bagus. Ingin tahu kondisi teman bagus. Tapi kalau keterlaluan jadinya jelek. Lu mau ngaji ini aja kan bagus. Tapi ketika dia caranya jelek, ruangnya ndak pas, metodenya ndak pas, jadinya ndak bijaksana, hasilnya bisa kontraproduktif. Misalnya, yuk ngajinya kita ganti ya waktunya yang semua orang bisa. Ini kan masih, kalau sore gini banyak yang sibuk. Kita ganti jam 1 malam ya ngajinya misalnya. Kan nanti banyak yang longgar. Itu ruangnya ndak pas, hasilnya jelek pasti. Jadi, atau ruangnya ndak pas. Yuk kita ngajinya sekali-sekali jangan di masjid lah, ndak seru. Kita pindah ngajine ning ndilah kono, di mall apa, ayo di Ambarukmo kita bikin ngaji kayak gini misalnya. Kamu mesti ndak konsen, wong di masjid aja hening kayak gini kamu ndak paham-paham apa mana neng mall. Ya kan, kamu lagi enak-enak ngaji terus keliwar-keliwar SPG-nya, kamu mesti nggak jadi lihat slide-nya. Mesti kamu tolah-toleh kiri kanan. Itu hikmah. Jadi segala sesuatu harus pas ruang dan waktunya. Terus saya pinjam beberapa teori, wong ini ngajinya ngalor ngidul enggak apa-apa, yang penting kamu jelas karepnya. Di banyak agama ada hikmah. Tadi saya kasih contoh yang Islam. Buddha ada pasti, nanti silahkan dibuka sesi kita ngaji Buddha. Bagaimana 8 jalan kebenaran, 4 jalan kebenaran. Itu kan juga isinya semua wisdom. Di Hindu bahkan ada dewa kebijaksanaan, dewa kepandaian. Seperti Ganesha. Di Taoisme misalnya itu, dari kitabnya orang tahu itu, bijaksana itu kalau dari tahu sumbernya 3. Charity, simplicity, humility. Murah hati, sederhana, rendah hati. Itu kalau versinya tahu, kalau ingin lihat orang ini bijaksana apa tidak, parameternya 3. Murah hati, sederhana, dan humility. Humility itu rendah hati. Berarti orang sombong pasti tidak bijaksana. Orang hidupnya berlebihan, bermewahan, tidak simpel, pasti tidak bijaksana. Dan orang yang tidak murah hati, mahal itu bisa, murah hati itu bisa fisik, bisa non fisik.
Kan ada orang yang mahalnya setengah mati, dinego ndak bisa. Pak mbok sama teman, jangan kaku-kaku gitulah, ndak bisa ini sudah. Nah, itu kan ndak murah hati namanya. Pak, kan kita satu daerah, Pak, mbok nilainya mbok jangan pelit-pelit gitu. Oh, ndak bisa, aturannya begitu. Itu kan jenis mahal juga. Kalau kamu pakai bahasa istilah jual mahal ya termasuk itu. Alah mau sama teman salah dikit gitu aja mbok dimaklumi. Ndak bisa, ini hukum ini harus ditegakkan. Nah, itu juga termasuk jenisnya jual mahal. Jangan mahal-mahal sama orang lain. Jangan sampai kita nanti dimahali oleh Allah, kita sumpek lagi. Kalau Allah jual mahal, mungkin sholatmu gak sah terus. Wah, kurang syarat, rukunnya kurang, itu wudumu. Kalau Allah jual mahal, kita susah. Ya untungnya Allah itu tidak jual mahal sama kita. Dimaklumi aja kita, salah dikit-dikit. Jadi ayo kita murahi teman-teman kita, murah hati. Dan simplicity, sederhana. Kemudian humility, rendah hati. Ada bait-bait dari kitab Tahu yang bagus, saya kutip di situ. Knowing others is intelligent. Knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength. Mastering yourself is true power. Paham yang lain, paham orang lain, berarti kita pinter. Membaca masyarakat, membaca fenomena Indonesia, membaca temanmu, membaca apa namanya. Kamu bisa baca, itu pinter. Tapi memahami dirimu sendiri, itu lebih dari pinter. Itu namanya bijaksana. Kamu tadi ngomongnya pas, perbuatannya pas, pengetahuannya pas. Itu kan ketika kamu paham siapa dirimu. Tadi saya bilang, ngaji jam 1 ya, mungkin bagi orang tertentu, mending ngaji jam 1 daripada jam 8. Waduh, kalau jam 8 saya masih harus nongkrong di luar, Pak. Ini jatahnya ngangkring sama ngopi-ngopi, Pak. Nanti, Pak, jam 1 saya baru ininya cerdasnya keluar. Saya biasa melekan nonton bal-balan misalnya. Itu kan yang tahu dirimu sendiri. Jadi paham dirimu itu wisdom. Ada loh, saya tadi bilang di mall ngajimu mesti tidak konsen. Tapi ada orang tertentu kalau belajar butuh rame. Kalau sepi dia tidak konsen, ngantuk. Kalau temennya cerewet rame sambil itu dia sambil belajar bisa. Ada yang begitu. Itu knowing yourself. Kamu yang paham dirimu kayak gimana. Itulah wisdom. Makanya nyawanya ilmu filsafat itu mengetahui diri. Kayak jargonnya Socrates. Know yourself. Pahami dirimu. Mastering other is strength. Mastering yourself is true power. Kamu bisa menguasai orang lain. Jadi ketua apa, kepala apa, koordinator takmir sekecamatan. Itu power, kekuatan. Tapi ada yang kekuatan sejati apa? Menguasai dirimu sendiri. Itu jenisnya wisdom. Jadi Taoisme. Itu contoh. Kalau Konfusius punya teori juga. Kita juga pernah ngaji Konfusius. Katanya Konfusius, kalau kita bingung ingin jadi orang bijaksana gimana, wawasannya tidak terlalu dalam, katanya tenang aja, ada 3 jalan untuk kita sampai pada wisdom. Bisa lewat reflection, bisa lewat imitation, atau yang ketiga, bisa lewat experience. Reflection itu kita berpikir sendiri. Katanya Konfusius, ini yang paling mulia. Kalau memang mampu, ayo kita mikir sendiri, mikir diri kita sedalam mungkin, kemudian kita hidup secara sesuai kebenaran yang kita temukan. Ini jalan paling mulia. Tapi ada orang yang tidak nyampe untuk berpikir dalam. Ada caranya, paling gampang apa? Imitation. The easiest, niru. Kalau kamu tahu ada orang baik, ada orang bijaksana, tirulah. Maka kamu jadi orang baik, jadi orang bijaksana. Kamu tinggal milih idolamu siapa. Idola orang baik ya, bukan idola Korea atau idola. Tirulah, imitation.
Aduh aku mengidolakan Gus itu. Tiru. Perilakunya, cara bertutur, cara bertindak. Kamu juga berarti karena kamu memfotokopi orang bijaksana, kamu jadi bijaksana. Nah itu imitation. Ada lagi yang ketiga, cuma ini bitterness. Yang paling pahit apa? Pengalaman. Kenapa pahit? Ya, kamu baru belajar setelah ngalami, itu pahit loh. Begini rasanya patah hati, kan tidak enak, pahit. Mbok wis kamu belajar dari yang oh kayak gitu temanku patahkan, tapi nek wis ngerasake dhewe ya baru kamu paham, tapi pahit. Gini susahnya jatuh cinta, pahit. Begini ya susahnya dicaci maki orang, itu pahit. Begini susahnya, Pak. Jadi ada jalan experience tapi pahit. Makanya tadi orang tua itu saya tadi bilang di awal, pengetahuannya banyak. Dia jadi bijaksana, cuma dia harus jungkir balik. Kenapa? Jalan paling pahit itu. Maka mungkin kamu baca buku banyak, pengetahuanmu banyak. Orang tuamu tidak banyak baca buku, wawasannya juga luas. Dari mana? Dari experience. Ya jelas lebih capek, lebih sakit-sakit orang tuamu. Karena pengalaman. Pengalaman dibohongi anaknya, duitnya sih. Ya, kampus tidak ada bayar, ini bayar, beli buku. Padahal duitnya habis buat beli pulsa. Jadi orang tuamu ya ngerti lah. Orang tuamu biasanya nggak mikir alasan. Yang penting anakku lagi butuh duit, dikasih alasan apa aja, diyani aja. Ya, karena mungkin orang tuamu ngalami yang pahit-pahit, dia pengen anaknya ndak ngerasa pahit. Tapi anaknya ya kaya ngono. Oke, jadi itu Confucius, contoh wisdom dari negeri Cina. Oke. Saya tadi janjinya sak jaman ya, kurang seperempat. Ini jargonnya Socrates. The only true wisdom is in knowing you know nothing. Ini banyak dikutip di mana-mana. Jadi ada shortcut hari ini. Kalau kamu memang minat masuk ke dunia kebijaksanaan, ingin jadi orang bijaksana, ada jalan gampang. Merasalah jadi orang yang tidak tahu apa-apa. Itu pasti kamu bijaksana. Orang yang merasa tidak tahu itu yang pertama pasti tidak minteri. Yang kedua dia pasti siap untuk selalu belajar. Tidak mungkin dia menghakimi orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain. Karena dia merasa aku itu tidak tahu. Oh, ini mahal, kelihatannya simpel, mungkin kamu kutip di mana-mana, tapi dijalankan berat. Merasalah bahwa kamu tidak tahu. Kalau tidak percaya, kamu baca postingan Facebookmu selama ini, timeline ke belakang aja. Nadanya mesti nada kamu minteri, merasa kamu tahu, merasa kamu ngerti. Iya. Karena kalau kamu tidak ngerti, mesti tidak posting apa-apa. Begitu kamu posting, pasti kamu merasa ngerti itu. Itu salah satu parameter bahwa justru kebijaksanaan itu diawali dari kamu jangan merasa tahu dulu. Karena kalau kamu sudah merasa tahu, kayak gelas yang sudah ada isinya. Ya kamu tidak akan berubah dari situasimu hari ini. Karena apa? Tidak ada isi baru yang bisa masuk. Isi lama masih penuh. Bahkan Allah juga mungkin tidak bisa masuk dalam dirimu. Kamu penuh tentang konsep-konsepmu sendiri tentang Allah. Tuhan Allah sendiri malah sampai nggak bisa masuk. Sumpek di dalam ini, isinya macam-macam. Nah, kosongkan dulu deh. Cara ngosongkannya bukan kok, ilmunya tak buang semua berarti Pak. Ya enggak. Cukup kamu merasa bahwa kamu tidak tahu. Itu simple. Nah, itu fatwa dari Al-Mukarram Syekh Laius Socrates. Loh, kalau dia orang Arab kan mesti dipanggil gitu. Al-Mukarram Syekh Socrates. Oke, itu wisdom. Jadi kunci pertama itu kenali dirimu dengan cara kamu tidak tahu apa-apa.
Ini lanjutannya. Awareness of ignorance is the beginning of wisdom. Sadar bahwa kamu tidak tahu itu awal. Ini ciri-ciri kamu mau jadi orang pinter, mau jadi orang bijaksana. Jadi, Pak, saya itu kuliah sudah semester akhir, tapi rasanya nggak ngerti apa-apa. Alhamdulillah kamu mau jadi orang bijaksana. Iya. Loh iya, karena kamu sadar bahwa kamu nggak ngerti apa-apa itu kan wis apik. Jadi banyak loh yang nggak ngerti kalau dia itu nggak ngerti apa-apa. Jadi alhamdulillah kamu sudah sadar bahwa kamu itu. Nah selanjutnya ya belajar kan gitu. Oke, jadi awareness of ignorance is the beginning of wisdom. Terus ini saya ambil meskipun tokohnya tidak terkenal, ini sebenarnya Isaac Asimov. Isaac Asimov ini novelis, kelahiran Rusia, tinggalnya di Amerika. Biasanya nulis fiksi ilmiah. Nanti filmnya yang bukunya, novelnya difilmkan. Ada film judulnya I, Robot. Ya, yang main Will Smith. Oke, ya saya tidak tahu kalian apa ngikuti dunia perkembangan film. Sekali-sekali yang suka filsafat nonton film jenis-jenis ini. Yang apalagi yang suka jenis-jenis artificial intelligence, itu banyak film-film barat konotasinya ke sana. Bukan yang jenis Wonder Woman, Spider Woman. Ya, itu bukan fiksi ilmiah, itu asli fiksi. Tidak ada teorinya. Katanya Isaac Asimov, hari ini itu problemnya ini loh. The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom. Problem paling menyedihkan dalam hidup kita sekarang adalah ilmu, science gathers knowledge. Ilmu mengumpulkan banyak sekali pengetahuan, berlimpah-limpah, apalagi sekarang ada Google yang maha tahu itu. Pengetahuan kita kan wis ndak karu-karuan. Dibandingkan, dan ini jauh lebih cepat dibandingkan society gathers wisdom. Jadi kita lemah di wisdom meskipun kaya pengetahuan. Dan ini bahaya. Teknologi perang sudah canggih luar biasa. Rekayasa genetika secanggih itu sekarang. Pengetahuan luar biasa yang berkembang. Tapi tidak imbang dengan wisdom kita. Kedewasaan kita. Itu yang melahirkan fenomena menyedihkan. Agama yang begitu mulia, yang harusnya melahirkan peradaban yang begitu agung, kebalikannya. Melahirkan kekerasan demi kekerasan, melahirkan chaos-chaos, kacau-kacau. Kenapa? Pengetahuan kita berlimpah, tapi wisdomnya kurang. Cara kita beragama tidak dewasa. Jangan salahkan agamanya, kitanya yang tidak matang. Itu yang berfatwa Isaac Asimov, novelis, penulis science fiction. Oke, jadi ini yang berhubungan dengan wisdom. Ini beberapa quote wisdom yang saya suka, kalian boleh pakai. Yang pertama, ini contoh-contoh wisdom ya, nanti setelah ini kita cuma ngomong contohnya. Ini contoh wisdom. Saya ngasih yang Inggris-Inggris, bukan yang Arab-Arab. Kalau yang Arab-Arab, kamu tinggal nyetel TV kalau pagi banyak. Ya, daripada saya ngulang-ngulang, nanti dimarahi. Bukan ustadz kok ngomong ceramah agama nanti gitu. Oke, yang pertama, ini 7 ini bisa kamu print taruh di kamar. Make peace with your past, so it doesn't spoil your present. Itu lumayan. Berdamailah dengan masa lalu biar tidak mengacaukan masa kini. Saya bilang quote itu
kamu pakai di ruang dan waktu yang pas. Kalau kasusnya keliru, kamu pakai dalil ini bisa keliru juga. Pak, saya itu tidak lulus-lulus. Cuma kan tidak apa-apa ya Pak, berdamai dengan masa lalu. Tidak lulus tidak apa-apa. Tidak. Yo, kalau ini contohnya misalnya kamu habis diputus pacarmu tidak bisa move on. Nah, make peace with your past. Ini bisa dipakai. Itu caranya pakai dalil. Ruang dan waktunya harus pas. Kalau keliru ya tidak nyambung. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu, ya kalau bahasa anak hari ini kita tidak bisa move on. Kayak naik motor yang terus-terusan lihat spion. Tidak ngerti di depannya ada apa. Polisi pun dicuekin. Wong kamu lihat spion. Nah, jadi tidak berdamailah. Pak, tapi saya tidak bisa lupa Pak. Tidak masalah, tidak bisa lupa. Ya ingat aja, wong kita manusia. Ya memang akalnya masih waras, apa-apa ya masih ingat. Aku akan melupakanmu. Tidak mungkin selama masih waras loh ya. Ya tetap ingat. Kamu disakiti orang, iya mesti ingat, cuma berdamailah. Orang tidak bisa memaafkan antara lain juga karena dia tidak bisa make peace with our past. Tidak bisa berdamai dengan masa lalu, mbok wis. Itu kan basa Jawane itu. Terus, what others think of you is none of your business. Pandangan orang tentang dirimu itu bukan urusanmu, urusannya dia, wong dia yang punya pandangan. Ini juga pakailah di waktu dan dosis yang pas. Kalau dosisnya tidak pas juga bahaya, kamu jadi orang skeptis, jadi orang cuek. Tapi jangan jadi orang yang galau terus-terusan gara-gara pandangannya orang. Begitu dibilang oleh teman, wah kamu itu cakep loh kalau rambutmu rapi terus. Akhirnya kamu keluar gini terus rapi, enggak ya rapi. Khawatir kalau rambutmu ada yang berdiri satu aja kamu gini-giniin. Nah itu kena kamu disetir sudah sama pandangannya orang. Enggak, pendapat apapun orang tentang dirimu itu milik dia yang berpendapat, bukan milikmu. Jadi jangan mudah galau gara-gara itu. Itu contoh wisdom. Ini wisdom yang sering kita pakai. Time heals almost everything. Give the time some time. Sakit apapun, sumpek apapun, dan kalau kita kebingungan obatnya apa, serahkan pada waktu. Kayak ya, biarin aja nanti lama-lama sembuh sendiri kok. Mungkin kamu pernah ngadapi masalah, duh gimana ini keluarnya, jalan keluarnya apa. Nggak ketemu-ketemu, ya wis. Tunggu aja besok sembuh sendiri pada saatnya. Cuma ya bedanya ada yang lama, ada yang cepat. Tapi selama masih ada waktu ya pada saatnya. Dulu mungkin nenek moyang kita bosennya luar biasa loh dijajah Belanda itu. 350 tahun itu membayangkan nggak dijajah itu mungkin nggak nyampe di pikirannya. Nggak ada Belanda itu nggak nyampe di pikirannya. Tapi kan tenang aja, berontak bolak-balik ya kalah. Lama-lama kan juga selesai. Time. Hari ini kita galau luar biasa. Umat Islam itu loh mundur. Kita strategi apapun gagal untuk bangkit. Yang menang kok barat terus. Apa-apa ada durasinya. Ya tinggal lama apa cepat kan gitu aja. Pada saatnya pasti bukan barat lagi. Pusat peradaban. Entah kapan. Ya sapa ngerti nanti tiba-tiba ono banjir, ono gempa bumi, apa kan bisa. Durasinya selesai sudah. Jadi enggak, kalau kamu punya sakit apapun yang kamu bingung jalan keluarnya, serahkan pada waktu. No one is reason of your happiness except yourself. Ini contoh kebijaksanaan lagi. Tidak ada satu orang pun yang bisa kamu jadikan patokan untuk kebahagiaanmu kecuali dirimu sendiri. Apakah orang ini sumber kebahagiaanmu atau sumber sumpekmu? Itu yang menentukan kamu.
Apakah orang itu jadi sumber kamu marah atau sumber kamu ketawa, itu urusanmu. Bukan tergantung di dia. Maka jangan mau kayak tadi disetir orang lain. No one is reason of your happiness. Kamu boleh milih kok. Orang maki-maki kamu kayak apapun, kamu boleh milih. Mau sakit hati atau tidak sakit hati. Kuncinya tetap di kamu. Nah, itu kebijaksanaan. Terus, ini lagi sumbernya sumpek. Don't compare your life with others. You have no idea what their journey is all about. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu ndak tahu loh, journey-nya, adventure-nya temanmu itu kayak gimana. Kalau orang Jawa bilang urip itu sawang sinawang, saling melihat. Enak dia sudah lulus. Bagi temanmu, enak dia masih kuliah. Aku sumpek sekarang, habis lulus mau ngapain? Ayo, enak yang mana? Kita selalu membandingkan dengan orang lain, itu sumber kita sumpek. Jadi jangan banding-bandingin. Kamu punya journey sendiri. Atur sendiri journey-mu. Hiduplah dengan bahagia. Saya yakin Allah itu nyuruh kita hidup di muka bumi ini untuk bahagia. Allah tidak butuh sumpek kita. Kayak kalau kita menciptakan sesuatu atau mungkin kita punya saudara, punya anak yang dalam kuasa kita, kalau dia bahagia, kita juga senang. Demikian juga Allah. Ayo kita bahagia biar Allah ridho sama kita. Allah itu kan ngasih kita banyak macam-macam. Kalau kita masih sumpek aja, masih mengeluh aja, Allah ya sumpek. Ini sudah dikasih macam-macam, sambat terus. Ya kan? Nggak, ayo seneng. Hari ini kan kalau kita baca berita-berita itu orang Indonesia isinya cerewet dan sambat. Iya. Apa aja jadi masalah, urusan kecil jadi masalah besar. Yang untung cuma satu, pengusaha media. Kita tiap hari dadal duel nambah mus macam-macam. Jadi ndaklah, ayo kita bahagia, ayo kita senang. Itu diantara jalannya Allah ridho sama kita. Yang keenam, ini untuk para yang sedang belajar biasanya. Stop thinking too much. It's all right not to know all the answers. Nah, ini juga pakai di ruang waktu dosis yang pas. Jangan terlalu banyak mikir. Ndak masalah kalau kamu ndak ketemu jawaban dari semua masalahmu. Atau semua persoalan di dunia ini. Ndak apa-apa. Kita kan sering galau, waduh, kok ada ya Ustadz ngomongnya gitu. Terus kamu mikir, kira-kira apa sebabnya, dalilnya apa. Terus kamu ikut-ikutan galau, ndak. Kamu ikut sumpek gini Pak, mikir Indonesia ini loh Pak, gimana jalan keluarnya. Mikir, ndak masalah. Gak usah mikir kejeron, kalau bahasa Jawa nih. Iya, dalam itu bagus, jero iku apik, tapi kejeron elek. Terlalu dalam, ndak proporsional. Jadi yang kayak tadi, ndak bijaksana. Saya ini mikir Pak, gimana perekonomian dunia 3 tahun terakhir ini biar bisa meningkat. Kamu jadi apa? Semester 2 saya Pak. Oh iya. Joko mantep pentah. Ya kan? Mantep itu apa? Nek kemantepan elek. Jadi stop thinking too much. It's alright not to know all the answer. Yang terakhir, smile. Ya, senyumlah. You don't own all the problems in the world. Senyumlah. Jangan letakkan beban masalah dunia ini di pundakmu semua. Banyak hal menyenangkan, ngapain sih kamu selalu sumpek tiap hari? Kamu lihat yang remeng-remeng, yang surem-surem, yang burem-burem, yang bikin hatimu galau, hatimu sedih. Semua masalah kamu panggul sendiri. Smile, senyumlah.
Masih banyak yang indah-indah di dunia ini. Masih banyak kisah-kisah happy ending. Kalau nggak percaya kamu lihat sinetron drama Korea. Ya kan? Senyumlah. Jangan merengut terus, ojo nesu terus tuh. Dunia tidak jadi lebih baik dengan kita marah-marah senyum. Nggak cocok sama orang, senyumi dia. Iya. Oke, kalau nggak percaya coba aja. Asal jangan senyum-senyum sendiri. Senyum, ketemu siapapun senyum. Senyum itu sedekah. Jadi perbanyak sedekah sama orang lain. Saya tidak membayangkan ya, misalnya Islam garis keras, ketemu Islam liberal, terus begitu ketemu senyum. Itu kan hilang masalahnya. Tidak jadi maki-maki. Jadi, yuk smile. Don't own all the problem in the world. Jangan kamu panggul sendiri problem seluruh dunia. Enggak. Kamu punya kapasitas sendiri, punya problemmu mungkin mahasiswa ya lulus yang cepat, berbakti pada orang tua dan kayak gitulah, enggak masalah. Tapi kalau urusan-urusan besar, ya kamu boleh urun rembuk tapi enggak harus bikin kamu galau. Senyumlah. Nah, ini contohnya wisdom, hasil-hasilnya filsafat, belajar hikmah itu bisa nyampe pada titik-titik kesimpulan semacam ini. Ada lagi saya bawa. Give but don't allow yourself to be used. Oh, ini juga kan banyak orang nyuruh kita share, berbagi, memberi. Tapi iyalah, yuk kita berbagi, tapi don't allow yourself to be used. Jangan biarkan dirimu dimanfaatkan orang lain untuk kepentingan mereka. Love, but don't allow you have to be abused. Mencintailah, tapi jangan biarkan hatimu disakiti. Trust, but don't be naive. Percayalah, tapi jangan naif. Naif itu dikira nanti bolak-balik, saya tetap percaya kok, Pak. Enggak, itu namanya naif. Iya, kita harus percaya, kita harus setia, tapi jangan naif. Trust, but don't be naive. Listen, but don't lose your own voice. Dengarkan ya, baca ya, ikuti pendapat orang lain ya, but don't lose your own voice. Tapi jangan kehilangan suaramu sendiri. Kamu pribadi yang punya jati diri sendiri, punya pendapat sendiri, punya gagasan sendiri, punya suara sendiri. Ya, kita harus mendengarkan orang lain, tapi jangan lupa kedirianmu sendiri. Listen but don't lose your own voice. Jangan kehilangan suaramu. Itu tadi contoh-contoh, ini juga contoh dari Plato untuk orang-orang hari ini. Wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Orang bijaksana itu kalau ngomong karena dia tahu dia harus ngomong sesuatu. Tapi orang bodoh dia ngomong karena dia ingin ngomong sesuatu. Bedakan itu. Yang satu ada sesuatunya dulu yang perlu diomongkan, baru dia ngomong. Itu namanya orang bijaksana. Tapi orang bodoh pingin ngomong dulu, meskipun dia belum punya sesuatu. Nggak paham itu loh, komentarnya panjang. Itu kalau bahasanya Plato, bukan bahasa saya, itu fools. Oh, nggak ngerti, mau nggak usah komentar. Loh, tapi ini geng saya ya Pak, grup saya mencaci maki, saya harus ikut dong, solidaritas. Nggak. Kamu termasuk kelompok fools. Orang wise itu ketika dia punya sesuatu, baru dia ngomong. Jadi karena dia sudah have something to say, baru dia say. Tapi kalau yang fools pingin to say dulu, pingin ngomong dulu, baru tahu sesuatu, kebalik. Jadi harus setelah tahu baru ngomong. Sebelum tahu jangan ngomong.
Hari ini kan banyak orang ya karena terlanjur jadi figur, terlanjur tiap hari masuk TV mungkin, masuk internet mungkin. Akhirnya ya terpaksa harus selalu ngomong. Apa-apa dikomentari, ditanya apapun harus dijawab. Apa ndak boleh kamu jawabnya, saya belum paham. Tak cari dalilnya dulu ya daripada keliru. Saya cari dasarnya dulu ya, saya pahami dulu duduk persoalannya ya. Bahkan dalam kasus tertentu saya alami dulu ya. Kan kayak kisahnya Mahatma Gandhi. Jadi suatu ketika Gandhi ini diminta oleh ibu-ibu untuk menasehati anaknya. Jadi Gandhi ini punya anak. Anaknya ini dilarang oleh dokter makan garam. Cuma ibunya ngelarang itu susahnya luar biasa. Anaknya masih makan garam aja. Akhirnya minta tolong Gandhi. Gandhi, tolong saya dinasihatkan anakku ini biar tidak makan garam. Oleh Mahatma Gandhi, ya sudah. Cuma sekarang saya tidak bisa, Bu. Kembali seminggu lagi. Seminggu lagi ditunggu terus datang. Begitu ketemu Mahatma Gandhi, ini sudah seminggu saya sudah datang. Anak saya, mbok tolong dilarang tidak makan garam. Ya sudah, anaknya dipanggil, mbok kamu jangan makan garam. Sudah, diomong itu dok. Terus dia tidak makan garam lagi anak itu. Ibu kagum luar biasa. Wah, sekti sampean Mahatma Gandhi. Cuma ngomong gitu aja anaknya langsung manut. Tapi kok dadak nunggu seminggu apa sampean puasa 7 hari 7 malam? Enggak. Jadi ketika diminta untuk melarang anaknya tidak makan garam, katanya Mahatma Gandhi, saya tidak bisa melarang minggu lalu karena minggu lalu saya masih makan garam. Kalau saya masih makan garam, ngelarang orang tidak makan garam, tidak ampuh mesti, tidak manjur. Jadi seminggu ini saya tidak makan garam. Jadi ketika melarang anak ini jadi. Oh itu ceritanya. Cuma Mahatma Gandhi non muslim. Itu kan selalu begitu kan akhirnya non muslim. Tak kasih contoh yang Islam. Hasan. Ada sufi besar, Hasan Basri. Jadi Hasan Basri ini satu ketika ada budak yang datang ke dia, Hasan Basri, sampean ini kan sufi besar. Kata-katanya didengar orang. Mbok tolong sampean ceramahlah, anjurkan orang untuk membebaskan budak. Jadi kalau sampean ngomong, nanti mesti banyak orang-orang membebaskan budak, budak layak kita ini. Oh iya insya Allah katanya Hasan Basri. Ditunggu khotbah Jumat pertama, alah kok enggak ngomong Hasan Basri malahan, khotbah yo standar aja, ittaqullah dan seterusnya itu. Kok enggak nyinggung-nyinggung tentang budak? Jangan-jangan lupa. Minggu kedua ditunggu masih belum ceramah lagi. Alah kita dicuekin, kita memang orang kecil. Minggu ketiga juga masih belum. Ya sudahlah putus asa, enggak usah ketemu lagi sama Hasan Basri. Minggu keempat baru Hasan Basri itu sudah budak-budaknya sudah hopeless. Alah paling ya enggak ngomong lagi. Ternyata ngomong. Islam menganjurkan untuk membebaskan budak dan seterusnya. Setelah Jumatan dikerubungi sama budak-budak. Syekh, sampean kita minta sebulan yang lalu baru ngomong sekarang. Loh, saya belum berani ngomong kalau saya enggak ngerti benar situasi tentang perbudakan itu. Jadi begitu sampean ngomong, saya ini kan orang miskin, enggak mungkin saya ngangkat budak. Tadi saya ngumpulin duit dulu untuk bisa membeli budak. Jadi baru seminggu duitnya terkumpul, saya beli budak. Nah, saya dekatkan diriku ke budak, ketergantunganku pada budak, tak latih selama 1 minggu. Di minggu ketiga saya latih ketika sudah sangat terikat pekerjaan-pekerjaan oleh budak untuk membebaskan budak. Betapa beratnya membebaskan budak setelah padahal kita sudah tergantung pada budak. Jadi saya berani ngomong tentang pembebasan budak itu di minggu keempat. Nah, jadi lebih ampuh. Kenapa? Yang ngomong ngalami sendiri. Oh itu contohnya Islam ada toh.
Jadi itu hati-hatinya ulama zaman dulu. Dia tidak ngomong sesuatu yang dia tidak menjalankan. Wise men speak because they have something to say. Fools because they have to say something. Itu Plato. Alhamdulillah. Ya, jadi saya bilang tadi ces-cesan saya masih 50%, jadi ngajinya ya 50%. Semoga minggu depan sudah full, kita bisa lanjutkan tema kita. Ya nanti kita langsung ke tema reguler bulan ini, kita ketemu Pak Kunto Wijoyo minggu terakhir November. Insya Allah kalau Allah mengizinkan. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.